Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 4 Februari 2023. Pemirsa, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbah Harto. Selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi Mbak Irma. Apa kabar Mbah? Baik, sehat. Sehat ya Mbah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mbah Harto, hari ini Mbah Harto mau bercerita tentang orang kudus siapa? Sekarang tentang Yohanes de Brito. Yohanes de Brito, baik. Kebetulan nama de Brito itu SMA di Jogja, tempat saya, itu paling terkenal itu ya. Dan teman-teman saya di kuliah itu banyak yang lulusan dari mereka. Itu. Jadi de Brito itu nama SMA di Jogja Mbah ya? Iya, dari Jogja itu. Nah gitu. Nah sekarang siapa dia? Ya itu kok sampai bisa menjadi nama sekolah di sana. Namanya bukan SMA tapi College de Brito, ya gitu. Dia itu orang Portugis, berarti dia lahir di Lisbon atau Lisabon. Nah, jadi namanya macam-macam. Dia lahir di Portugal, ya, tahun 1600-an itu 647 lah gitu. Nah kemudian dia itu keluarga bangsawan dan ayahnya. Nah, karena ini de Brito itu nama keluarga ya. Jadi ayahnya tuh namanya itu Salvador de Brito. Nah, ibunya namanya Dona Brigit. Jadi Brigita ya apa? Beatrice ya. Jadi Beatrice itu beata perempuan ya. Beatrice ya. Itu ibunya terkenal sekali. Nah, kemudian ya itu waktu umur 9 tahun dia itu memang dia sakit-sakitan ya. Wajahnya pucat, tapi ibunya sayang sekali kepadanya sehingga dia harus dibaptis, takut kalau dia segera meninggal. Nah, kemudian dia dititipkan di keluarga kerajaan. Nah, berteman dengan Pedro. Nah, Pedro juga waktu itu Pangeran Pedro atau Don Pedro itu masih muda. Kakaknya namanya Alfonso. Nah, itu bertiga itu mereka bersahabat, berteman dengan bagus, baik. Tapi pada waktu umur 12 tahun dia sakit-sakitan. Padahal dia sudah diusahakan supaya dia itu di tempat yang nyaman ya tuh di istana itu. Di istana. Lalu dia sakit, kemudian diperiksa dokternya angkat tangan. Wah, bingung, ibunya bingung. Lalu ibunya minta bantuan pada Santo Franciscus Xaverius, FX. Nah, kemudian dia berdoa kepada Santo, lalu pakai nadar lagi ya, pakai nanti ya Santo, tolong sembuhkanlah anak saya nanti kalau sudah sembuh, nanti saya suruh memakai baju yang dipakai oleh SY. Jubah dari yang baju hitam itu ya. Selama setahun. Nah, kami mohon dengan sangat. Betul. Kemudian tidak lama kemudian dia sembuh. Nah, karena sembuh dia dikasih baju pakai ini, dia tinggal di istana. Nah, dipakai digodain oleh teman-temannya kan, oleh Pedro itu. Kamu itu di istana pakai pakaian agama, pakai itu bajunya orang SY. Kamu mau jadi martir ya itu ya? Ya martir betul. Kita beli aja nama martir itu. Diolok-olok dia gitu. Nah gitu. Aduh, sudah sakit, sudah sembuh. Kemudian pada suatu kali itu ada prosesi ya, arak-arakan dari para biarawan SY, Societas Jesu atau Serikat Yesus Indonesianya.
Nah, itu mereka. Nah, para bangsawan kan juga menyaksikan, nonton. Tapi si Yohanes tadi, Yohanes Brito tuh lari, dia meninggalkan keluarganya, ikut barisan itu. Karena dia pakai baju yang sama. Iya, ikut prosesi itu. Jadi berkumpul dengan sama-sama pakai baju hitam semuanya. Lalu orang-orang yang lihat itu, hei halo. Santo kecil lagi. Nah kemudian terus ternyata menjadi Yesuit itu memang menyenangkan. Yesuit, SY ya, itu menyenangkan. Kalau begitu saya mau masuk di novisiat. Lalu dia minta izin pada ibunya, diperbolehkan oleh ibunya masuk novisiat. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada suatu Natal, dia pergi ke gereja. Di situ kan ada kandang Natal. Ya. Kemudian di kandang Natal itu ada Yesus yang tidur di palungan. Ya. Lalu dia berlutut di situ lalu berdoa, anak-anak Yesus, tolonglah supaya saya bisa jadi pastor, jadi imam. Nanti kalau sudah bisa saya mohon supaya saya ditempatkan di Jepang. Setelah itu kemudian itu doanya ya. Doa itu terus terbayang-bayang doanya itu. Setelah dia lulus sebagai dari pastoral, dia oleh superiornya atau oleh pemimpinnya, dia ditempatkan di India. Padahal keinginannya. Nah, iya di India, padahal dia mintanya ke Jepang. Lalu ibunya nggak setuju. Oh gimana ini? Saya setuju, tidak setuju saya. Terus dia minta supaya dibatalkan. Minta kepada duta besar Vatikan yang namanya, kalau duta besar di sana namanya nuncius ya, jadi nuncius itu dia supaya wah tidak bisa, itu harus karena itu sudah keputusan tidak bisa dibatalkan. Ya. Berangkat, ibunya terpaksa kan, ya sudahlah, merelakan karena anaknya sendiri sudah, jangan takut Bu, nanti Tuhan akan bersama saya. Yohanes sendiri bersedia yang banyak. Ya bersedia dan dengan semangat yang besar. Sampai di Goa, dia yang pertama kali dia pergi ke makamnya Santo Franciscus Xaverius. Jadi FX kita itu makamnya di Goa sana. Habis di sana kemudian dia melanjutkan belajar lagi untuk memperkuat teologinya di sana. Lalu dari sana dia pintar, kemudian ketika dia di makam itu seperti mendapat ilham. Dulu Franciscus Xaverius itu sebagai misionaris, dia pandai berbahasa daerah. Nah seperti Romo Sadek kan pintar bahasa Bali. Bahasa Bali. Romo Van Lith pintar bahasa Jawa. Nah dia juga begitu. Jadi Romo Franciscus Xaverius kan juga pandai bahasa daerah kita. Lalu saya harus belajar bahasa Tamil. Pada waktu itu daerahnya namanya Tamil. Yang sekarang ini istilahnya Tamil ya. Kemudian bahasa India itu ada bahasa Urdu, ada bahasa Tamil ya. Ada bahasa Sanskerta. Jadi banyak di India. Nah, dia belajar semuanya. Ya. Bahkan dia juga berusaha pakai pakaian India. Pakai itu seperti sorban yang di atas kepala. Ikat kepala yang merah itu. Ya, bahkan namanya katanya juga begitu, ganti nama India. Oh, jadi dia punya nama Lalu India. Dia mengajarkan tentang Katolik secara cara berpikir mereka. Bagaimana cara berpikir mereka. Nah itu caranya ya seperti orang-orang India berpikir
tentang misalnya antara lain ya tentang Krishna, kemudian ada Sri Rama, ya dan sebagainya. Dan dia berpikirnya seperti itu. Kemudian menjadi apa? Terkenal dia, banyak sekali dia. Nah, yang menjadi apa? Pengikutnya itu cepat sekali dia. Jadi cepat sekali karena apa? Pakai cara mereka seperti Romo van Lith. Romo van Lith dulu mengajar di daerah Sendang Sono, Peromasan, itu juga begitu caranya, juga pakai filsafat Jawa. Kawulo mangging Gusti, Gusti mangging kawulo itu ya. Jadi pokoknya pakai kebudayaan Jawa. Nah, kemudian dia disuruh ke Madurai itu. Yang penting itu Madurai. Maka disebut masih di India ya, Mbak, yang Madurai itu. Madurai itu di daerah India juga. Maka disebut mission, Madurai Mission. Itu daerah yang paling tidak suka dengan orang Eropa. Mau katakanlah benci dengan Eropa. Tapi dia nekat masuk di sana. Tapi dia menggunakan bahasa itu. Bahasa daerah Madurai itu. Nah, terutama dia di Kolei, namanya di Kolei, ya. Lalu berkembang dengan cepat, bahkan bayangkan dalam waktu tidak lama itu 2.000 orang dibaptis. Saya satu aja belum. Padahal saya mengajar berapa tahun itu. Tapi satu aja belum ada yang saya baptis. Nah, itu dia 2.000 orang ya, Mbak, ya? 2.000 ya. 2.000 orang. Itu bahkan menurut tulisan yang dari SMA Dabrito itu lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Nah, kemudian dia dipindahkan ke Marafa. Ini sejarahnya turun. Di Marafa ada seorang pangeran. Nah, pangeran itu sakit-sakitan. Nah, dia minta supaya disembuhkan. Nah, kemudian karena dia seorang pangeran, disembuhkan kan? Ternyata betul sembuh. Namanya Sukar itu, Triavediv gitu ya namanya. Nah, itu dia disembuhkan. Ketika disembuhkan dia minta baptis. Bayangkan itu, seorang pangeran dari India minta baptis. Nah, terus tapi sayangnya dia tuh istrinya 4. Lalu Dabrito kan bilang begini, Pangeran, kalau kamu mau menjadi Katolik, itu istrinya harus 1, nggak boleh 4. Lalu gimana? Yang 3 harus dicerai. Loh, harus itu? Harus. Itu memang peraturan. Nah, terserah, kamu jadi Katolik atau tetap istrinya 4. Ya, saya jadi Katolik aja dah. Nanti yang ketiga saya cerai. Oh, jadi dicerai yang 3 ya, istrinya. saya pulangkan ke rumah masing-masing. Pulangkan saja itu ya. Kemudian dipulangkan. Satu di antaranya, istri yang dicerai, itu adalah kemenakan dari Raja Marafa. Namanya Sabtupati. Sabtupati, Sabtu Saturday itu ya, Sabtupati. Nah, marah dia. Siapa itu yang menyuruh untuk mencerai itu siapa? Itu loh, Pastor Dabrito itu. Pastor Dabrito. Kalau begitu gini aja, semua orang Kristen tangkap, semua rumah-rumahnya dijarah aja, dan dia juga ditangkap. Waduh, nah itu. Jadi hanya gara-gara satu orang, terus terjadi itu malapetaka itu, ya seperti itu. Akhirnya semua di sana, kemudian ditangkap. Dia dibawa ke Oriur ya, dibawa ke Oriur, lalu dipancung dia.
dipenggal. Yohanes Iya. de Brito itu matinya di Pancung. Iya, jadi tidak hanya dia tapi banyak orang yang juga disiksa, rumahnya dijarah dan gitu. Nah, ketika berita itu sampai di Portugal, Pedro nangis. Ternyata dia sekarang menjadi martir sungguh. Itu gara-gara kita dulu ngomong untuk bergurau. Oleh karena itu, jangan sampai kita bergurau yang negatif supaya tidak terjadi yang sungguh-sungguh. Iya, betul. Terus yang kedua, kalau Natal nanti yaitu jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus yang di dalam palungan, biarpun masih bayi, tapi dia doanya itu luar biasa. Sudah terbukti ya Mbah ya. Iya, dia karena dia kan maha kuasa iya, ya. Betul. Tidak ada larangan datang ke makam orang tua atau nenek moyang, kemudian bukan untuk meminta, tapi untuk mendoakan mereka. Dan nanti tanpa diminta Tuhan akan memberikan ilham. Nah, jadi beberapa yang dapat kita tiru seperti itu. Yang ketiga, yang keempat ya, kalau sakit masih punya ibu. Masih. Nah, kalau sakit jangan lupa datang ke ibu, Bu tolong saya dikeroki atau apa dikasih minyak, balsam dan sebagainya. Pokoknya dipegang oleh ibu ya. Karena ibu itu luar biasa. Ya, betul. Itu saja untuk sampai di situ yang dapat kita yang kita dapat kita pelajari. Hormatilah ibumu, ya gitu. Nah, tapi sekali. masih satu lagi. Apa itu, Mbak? Kita mempunyai ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Maria. Iya, Bunda Maria. Maka jangan lupa kalau sudah tidak punya ibu seperti saya ini, saya minta Ibu Maria sebagai ibu saya. Iya. Itu saja Mbak Irma. Terima kasih banyak loh Mbak Harto, luar biasa sekali kisahnya hari ini, sangat menginspirasi. Ya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama ya Mbak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes de Brito, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Mbak atas kisahnya hari ini. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari ini